Begitu dia selesai menjalankan hukuman, itu harusnya kan seperti orang operasi lah, harus berobat jalan dulu lah. Aktor Amar Zoni akhirnya divonis hakim 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah atas kasus penyalahgunaan narkoba. Vonis tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum terhadap Amar Zoni, yakni 12 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat membacakan berkas putusan atas kasus tersebut. Hakim memutuskan bahwa Amar Zoni terbukti melakukan tindak pidana. Setelahnya, Hakim mengatakan, atas perbuatan itu terhadap Amar Zoni dikenai hukuman pidana penjara selama 3 tahun, dan denda 1 miliar rupiah. Ketika putusan dibacakan, wajah mantan suami Irish Bella itu tampak datar ekspresinya. Namun lambat laun, Amar mengusap wajah dengan kedua tangannya. Ia juga tampak berkaca-kaca, sambil membenahi rambut beberapa kali. Perlahan, sambil menatap kamera sidang, senyum mulai keluar dari bibir Amar sembari ia mengusap matanya. Persidangan atas kasus narkoba Amar Zoni akhirnya tuntas. Majelis Hakim dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin 26 Agustus 2024 telah memutus hukuman bagi Amar Zoni. Dalam materi putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa mantan suami Irish Bella tersebut telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana berupa penyalahgunaan narkotika golongan 1. Melanjutkan materi putusannya, Majelis Hakim pun menjatuhkan vonis Amar Zoni berupa hukuman penjara selama 3 tahun, dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Denda ini bisa diganti menjadi penjara 3 bulan jika tak dapat dibayar. Hakim juga menyatakan, bahwa hukuman penjara yang akan dilakoni Amar Zoni itu akan dikurangi dengan masa penahanan, yang sudah dijalani pesinetron tersebut. Sementara itu kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, menyebut kliennya bukan penjual dan pengedar narkoba. Menurut John Matias, Amar hanya sebagai pengguna. John menyebutkan bahwa tidak ada bukti soal dugaan Amar seorang pengedar. Menurut kuasa hukumnya, Amar hanya pengguna narkotika dan tidak ada yang dirugikan. John kembali menegaskan, Amar hanya pengguna dan tidak terlibat dalam jaringan narkotika. Lebih lanjut, John menuturkan, meski sudah menerima semua putusan hakim, ia masih berharap adanya rehabilitasi untuk Amar. Hakim boleh tidak menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan ancaman pasal 114 ayat 1. Nah, jadi boleh di bawah itu. Dan kemudian kan ada yang kita lihat ya, dalam keputusan itu yang membahagiakan kita juga. Contohnya kan di dalam keputusan itu jaksa kan tidak sungguh-sungguh melaksanakan haknya Amar untuk di asesmen TAT dan medis. Nah, itu pertimbangan hakim juga untuk meringankan Amar, karena hak-hak dia untuk di asesmen TAT dan medis itu kan tidak dilaksanakan. Gitu. Bang John, nerima apa ajukan banding nantinya Bang? Ya kalau kita kan nerima. Kalau jaksa tanya nanti sama jaksanya. Bang mungkin tadi sempat hakim juga sempat bilang Bang terkait yang bahwa Amar tidak terbukti untuk artinya dalam bisnis narkoba itu. Artinya ada pernyataan yang tidak sesuai fakta Bang dalam persidangan. Ada langkah-langkah hukum nggak sih Bang yang bakal Amar ambil? Ya seperti saya lihat kan nama itu kan haknya jaksa ya. Cuma kan saya udah bilang bahwa kan dakwaan jaksa itu kan asumsi. Nah ini kan terbukti bahwa kan dakwaan jaksa itu kan asumsi aja, bahwa seolah-olah Amar ini pengedar, ini kan menjual sampai 95 gram, 100 gram. Ya tapi kan buktinya nggak ada. Nah, akhirnya itu kan dipertimbang hakim. Memang kalau bukti itu nggak ada. Yang ada itu cuma 2,5 gram sama 0,5 gram ya ganja itu. Jadi ya sama-sama kita buktikan sekarang. Berarti hakim yakin memang Amar ini bukanlah sebagai pengedar dan penjual, dia cuma pemakai. Nah, ya karena cuma ya hakim memutuskan karena melebihi aja, melebihi dari surat edaran Mahkamah Agung nomor 10 itu kan harusnya kan
katanya yang bisa dia dilakukan rehabilitasi itu kan di bawah 1 gram. Nah, jadi itu. Jadi ya clear sekarang bahwa Amar ini bukan penjual dan pengedar. Amar ini adalah penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri. Tidak ada satupun yang dirugikan oleh Amar. Jadi dia bukan penjahat, dia bukan sindikat narkotika, dan dia bukan terlibat dalam jaringan narkotika. Bang John, mungkin kasih komunikasi sama Amar. Bang, ini kan kemarin anaknya ulang tahun nih Bang. Seperti apa sih mungkin sempat cerita nggak sih ke Bang John bisa ketemu anak? Ya, saya 2 hari ini kan sibuk juga. Jadi ya dia belum sempat berkomunikasi. Yang jelas sekarang kan ya tugas kami sebagai pihak kan udah selesai dengan diputusnya perkara ini, dan Amar udah menerima, kita udah menerima. Tapi terkait rehabilitasi akan terus diperjuangkan nggak Bang di proses setelah pidana nanti? Oh iya, itu kan nanti gini. Ini yang kelemahannya dulu Amar duduk sini. Seharusnya begitu dia selesai menjalankan hukuman, itu harusnya kan seperti orang operasi lah, harus berobat jalan dulu lah. Jangan langsung ya dia yakin dengan dirinya bahwa dia udah terlepas dari narkotika. Jadi harusnya begitu dia selesai, ya kan dia harus ya seperti Ali bilang kan boleh melaporkan diri ke BNN, BNP terdekat. Jadi semacam, atau kalau merasa mampu untuk membayar, ya kan boleh dia meminta ke dokter ketergantungan obat-obatan, RSKO ya, RSKO. Nah, jadi itu yang dulu yang lemahnya Amar pada waktu peristiwa yang kedua. Kalau dulu kami waktu peristiwa yang ke-1, begitu Amar keluar, belum kita biarkan, dia tetap waktu itu di bawah pengawasan natural, balai rehabilitasi natural. Nah itu kalau nggak salah itu selama 2 tahun ya, saya waktu itu PH-nya kurasi. Nah pada waktu sekarang dia begitu keluar, nah tidak ada yang mengawasi. Dia harusnya, ya kan, ya Amar itu kalau udah keluar nanti ibarat orang operasi lah, orang operasi sakit kan nggak mungkin sembuh langsung. Nah harusnya dia tetaplah melapor ke rumah sakit atau klinik yang ditunjuk oleh BNN atau BNP atau dokter yang dipercayakan, karena dokter-dokter BNN itu BNNP itu kan banyak praktek di luar juga. Kamu keluarga sendiri, adiknya Zoni sendiri mungkin sempat komunikasi sama Abang terkait vonis hari ini? Enggak ada, saya kan 2 hari ini sibuk. Contoh kan waktu sidang semalam kan saya nggak datang kan. Tadi selain tidak mengedarkan, hal-hal yang meringankan Amar Zoni untuk dihukum 3 tahun itu apa lagi sih Pak? Ya hal-hal yang meringankan, satu, hak dia untuk diajukan asesmen tentang kecanduan dia tidak diberikan. Nah itu kan menjadi pertimbangan hakim juga. Kemudian kan dia masih muda ya, dia karir masih panjang, dan dia juga jiwa dalam keadaan tergoncang kan. Habis orang tuanya meninggal, diceraikan lagi istrinya, kemudian dia kooperatif dalam persidangan, kemudian hak tanggungannya untuk dia anaknya ya perlu pendamping dia untuk kedepannya, dia tidak bisa, ya itu menjadi pertimbangan hakim. Alhamdulillah hakim menurut saya punya hati nurani. Untuk asesmen rehabilitasi sendiri akan dipersulit nggak, mengingat kan Amar udah 3 kali praktek gitu. Apakah memang ada kesulitan untuk mengajukan asesmen itu? Ya asesmen itu udah juga. Oh, ada juga. Contohnya kan BNNP ya tidak melaksanakan itu. Tapi kan dalam pertimbangan hakim tadi kan itu udah dikatakan oleh hakim dalam pertimbangan bahwa ada ketidakseriusan dari pihak JPU untuk tidak melaksanakan penetapan hakim yang memerintahkan untuk di asesmen TAT dan medis itu. Sudah.
setelah putusan 3 tahun ini, kalau itu masih bisa berkurang nggak sih bang nanti bang Amar dengan bang kondisi ini? Oh iya, pastilah. Kita lihat Jessica itu kan hukumannya 20 tahun. Dia cuma menjalani berapa? 8 tahun ya? Iya. Nah, karena di situ kan di program itu kan ada namanya asimilasi, ada remisi, ada bebas bersyarat, ya kan? Ada juga cuti menjelang keluar. Jadi banyak. Ya insya Allah ya mungkin ya Amar tidak akan lama lagi. Ya insya Allah bisa ketemu klien lagi lah. Mungkin dalam suasana yang berbeda. Bang, kalau misalnya denda 1 miliar mungkin diganti sama berapa? Oh biasanya kan itu 3 bulan. Sama gitu. Bang, sebagai statement penegasan aja Amar sendiri pada putusan sebagai penegasan aja Bang, putusan hari ini hasilnya. Putusan hari ini Amar dihukum 3 tahun, ya denda 1 miliar dengan subsidiar kurungan apabila diganti dengan subsidiar kurungan itu 3 bulan.